Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Guru? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Begini Bu Guru, tujuan percakapan kita hari ini, kita akan melakukan pra-observasi, di mana sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada hal-hal yang perlu kita ketahui dalam pra-observasi. Persiapan awal sebelum Ibu melakukan observasi di kelas, supaya nanti pada saat pembelajaran Ibu sudah siap dan percaya diri untuk melakukan pembelajaran tersebut, sehingga Ibu nantinya akan mendapatkan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan observasi. Dalam pra-observasi ini ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai di kelas nanti? Jadi ketika kita melakukan observasi, saya akan menyampaikan materi tentang tanda tanya. Saya sudah merancang 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis tanda tanya. Jadi nanti mereka akan belajar apa saja sih tanda tanya itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bentuk tanda tanya dan penempatan tanda tanya itu di mana. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat kalimat tanya. Baik Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai nanti di kelas. Pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis kata tanya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk tanda tanya. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat kalimat tanya. Begitu Bu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang Ibu hendak capai nanti di kelas itu dalam pembelajaran tersebut apa? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan untuk siswa di sini adalah hal-hal yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Pada area pengembangan pengetahuan ini saya ingin anak-anak itu mengetahui kata-kata tanya itu apa saja, tanda tanya itu bagaimana bentuknya dan penempatannya itu di mana. Kemudian untuk keterampilan, saya ingin mengembangkan keterampilan anak dalam membuat kalimat tanya. Apakah mereka sudah bisa membuat kalimat tanya yang bervariasi dan sesuai dengan dibentukannya saat Ibu ingin kembangkan nanti di kelas, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan, ya. Baik. Selanjutnya Ibu, rancangan pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas nanti mungkin dari strategi, metode atau media dan model pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas itu yang bagaimana? Jadi saya sudah merancang pembelajaran yang pertama dari strategi. Strategi ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan diintegrasikan dengan kondisi sosial dan emosional siswa. Kemudian saya juga menggunakan model PBL dulu ya, problem based learning. Kemudian untuk metode saya menggunakan metode kerja kelompok, yaitu salah satu cara untuk memupuk emosi dan sosial siswa juga ada di sana. Kemudian untuk medianya saya menggunakan media audiovisual. Jadi nanti saya akan
menayangkan sebuah video pembelajaran agar anak-anak itu lebih cepat memahami materi. Mungkin itu Ibu ya. Baik Ibu, jadi nanti strategi-strategi yang Ibu lakukan di kelas itu strategi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan sosial emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Yang belum? Ada? Siapa yang udah masuk? Sudah kenapa namanya? Oh, ada suratnya. Ya. Baik, kemarin minggu yang lalu kan kita sudah pernah mempelajari tentang kata tanya dan kalimat tanya ya. Coba sekarang berapa banyak kata tanya? 5. Ada yang lain? 7. Coba sebutkan. Sebutkan yang pertama Kak. Kata tanyanya aja. Berapa? Terus? Ada 7 kata tanya ya. Dan ada namanya tanda tanya. Tanda tanya itu kita taruh di mana? Mana? Di kalimat. Coba Pak Im tuliskan di buku tanda tanya. Yang besar-besar tulis tanda tanya di sana. Ya. Seperti bentuk apa tanda tanya itu? Seperti pancingnya. Seperti angka 2 tapi tidak ada garisnya di sini juga boleh. Dan kalau tanda tanya itu jangan lupa titiknya di bawah. Ya, jangan sampai lupa ada titiknya di bawah. Nah, sekarang untuk memperluas ilmu dan wawasan kita nonton dulu ya. Siapa yang menonton? Ya, tentang macam-macam kata tanya dan penggunaannya. Pernahkah kalian bertanya? Anak-anak, ketika kalian bertanya, kalimat yang kalian tanyakan itu jika ditulis, pada bagian akhir kalimat terdapat tanda tanya. Contohnya, siapa namamu? Di mana rumahmu? Seperti itu ya. Anak-anak, kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, ketika kamu membuat kalimat tanya, kamu harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Apa saja kalimat tanya yang kalian ketahui? Apa saja kegunaannya? Ayo kita belajar bersama. Kata tanya yang pertama adalah apa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan benda atau misalnya, apa itu? Yaitu menanyakan suatu hal. Kata tanya yang kedua adalah siapa? Kegunaannya untuk menanyakan orang. Misalnya, kamu siapa? Ibu siapa itu? Nah, seperti itu contohnya untuk menanyakan nama orang. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah kapan. Gunanya untuk menanyakan waktu. Misalnya kamu mau bermain dengan temanmu. Kemudian kamu tanya, kapan kita akan bermain? Nah, itu kalian tanya waktunya mau kalian bermain itu kapan. Atau misalnya saat ini kalian sudah lama tidak ke sekolah. Kemudian kalian bertanya kepada guru, guru, kapan kita masuk sekolah? Nah, itu kalian menanyakan waktu sekolah itu kapan. Kemudian kata tanya yang keempat adalah di mana.
Gunanya untuk menanyakan tempat. Misalnya, kamu mau bermain ke rumah temanmu, kemudian kamu tidak tahu rumahnya itu di mana. Lalu kamu bertanya pada temanmu, di mana rumahmu? Nah, itu kamu menanyakan tempat tinggal temanmu. Kemudian kata tanya yang kelima adalah bagaimana. Kegunaannya untuk menanyakan kabar atau menanyakan cara. Contohnya, kamu sudah lama tidak bertemu dengan temanmu, kemudian kalian bertemu di jalan. Kamu tanya, bagaimana kabarmu? Nah, itu untuk menanyakan kabar. Lalu, misalnya kalian bertanya kepada teman kalian tidak bisa mengerjakan suatu soal. Nah, kalian bertanya, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Itu kalian bertanya tentang cara mengerjakan soal. Kemudian kata tanya yang terakhir atau kata tanya yang keenam adalah mengapa. Gunanya untuk menanyakan suatu alasan. Misalnya, temanmu tidak berangkat sekolah. Kemudian keesokan harinya kamu bertanya, mengapa kamu tidak berangkat sekolah kemarin? Nah, itu kalian menanyakan suatu alasan. Jadi seperti itu anak-anak, macam-macam kata tanya dan kegunaannya. Semoga melalui penjelasan ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa kalian berlatih menggunakan kata tanya ini. Sekian dulu ya kita pelajarannya hari ini. Sampai jumpa. Bisa lebih paham? Nah, coba dilihat. Ada enggak yang kurang dari yang sudah kita pelajari? Ada. Apa? Berapa? Bagus. Itu. Berapa kegunaannya untuk menanyakan apa? Kata tanya berapa itu? Kan di sini sudah ada kata tanya apa? Kegunaannya menanyakan benda atau hal. Kemudian kalau berapa? Kegunaannya untuk menanyakan angka. Angka. Jumlah. Banyaknya. Ya. Contohnya, siapa bisa menggunakan kata tanya berapa? Apa Baim? Berapa kotak pensil yang ada di rumah? Rokan? Apa lagi? Contohnya? Berapa? Berapa Apa? kita guru? Ayo, contohnya. Berapa saudara laki-laki kamu? Iya. Siapa lagi? Terus? Berapa ini? Ya, terus perwakilan dari kelompok ini belum? Ini. Ya. Ya. Terus tinggal kelompok ini. Ayo, siapa? Berapa buku ini? Betul. Baik, kalau itu semua sudah paham ya tentang kata tanya dan tanda tanya. Sudah bisa membuat kalimat tanya juga ya? Sekarang Ibu Guru mau mengadakan permainan, tapi Ibu Guru ambil dulu ya. Lupa. Oke, permainan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Ibu Guru, Pak Pipi. Waalaikumsalam. Baik Ibu Guru, kita sudah melakukan observasi dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu Guru lakukan di kelas. Dan Ibu Guru, dalam pasca observasi ini ada beberapa yang ingin saya sama Ibu Guru terkait dengan observasi kita di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita observasi? Yang saya rasakan kemarin agak sedikit grogi dulu ya, mungkin karena sambil direkam jadi agak grogi kalau di depan kamera karena tidak terbiasa dulu ya. Tapi kalau soal diobservasi oleh kepala sekolah kan sudah pernah, jadi mungkin hanya karena pengaruh di depan kamera jadi agak grogi sedikit gitu ya. Oh, ya, betul. Baik Ibu Guru, bisa Ibu Guru ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang Ibu Guru lakukan kemarin di kelas? Tujuan pembelajaran
sih bentuk tanda tanya dan di mana meletakkan tanda tanya itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat kalimat-kalimat tanya. Baik Ibu Guru, di tujuan pembelajaran Ibu Guru tadi sudah Ibu Guru sampaikan ada 3 tujuan, yaitu bagaimana anak supaya dapat mengetahui jenis-jenis kata tanya dan mengetahui bentuk dan penempatan tanda tanya, dan murid mampu membuat kalimat tanya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut tentunya ada area pengembangan yang Ibu Guru akan kembangkan supaya tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan optimal. Bisa Ibu Guru jelaskan area pengembangan yang bagaimana, yang apa? Area pengembangan ini saya kembangkan di sini ada 2. Yang pertama area kognitif, yaitu siswa dapat mengetahui tentang kata-kata tanya, tanda tanya, dan tentunya tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya. Kemudian yang kedua area keterampilan, yaitu saya ingin peserta didik ini mampu membuat berbagai macam kalimat tanya sesuai dengan kreativitas mereka sendiri. Tapi tentunya harus sesuai dengan kaidah cara pembuatan kalimat tanya. Yang Ibu Guru akan kembangkan di situ adalah kognitif atau pengetahuan dan keterampilan di proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu Guru lakukan itu sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Meskipun memang ada beberapa siswa yang belum mampu memenuhi semua tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang kita capai. Nah, kalau menurut Ibu, kalau memang anak ini belum secara optimal dalam tujuan pembelajarannya, kira-kira menurut Ibu ada tidak hambatan atau kendala pada saat Ibu Guru melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Kendalanya mungkin karena ada beragam gaya belajar dulu ya. Gaya belajar anak-anak ini kan beragam. Ada yang visual, ada yang audio visual maupun yang kinestetik gitu ya. Kemudian yang kedua kendalanya mungkin karena ini kan kelas 2, jadi masih di posisi transisi dulu ya. Jadi anak-anak ini masih keinginan bermainnya itu masih besar. Jadi fokusnya itu masih seperti siswa yang sudah kelas atas. Baik, Guru. Nah, kalau memang itu ada hambatan, kira-kira solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut bagaimana menurut Ibu? Adakah solusi atau hambatan? Solusi dari hambatan yang Ibu Guru alami di kelas tersebut? Dengan melihat berbagai macam gaya belajar siswa, solusinya kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan melakukan metode atau strategi yang lebih variatif agar lebih menarik untuk siswa Sesuai dengan kebutuhan. ya, sesuai dengan kebutuhannya, dan kita juga dapat mengelola emosi. Nah, kalau memang itu solusi dari Ibu Guru, kapan nih akan dilakukan perubahan tersebut? Tentunya secepatnya dulu ya, mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih variatif. Mudah-mudahan saya doakan Ibu Guru, semoga dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Guru ingin capai dan dengan strategi-strategi yang Ibu Guru lakukan nanti secara bervariatif, lebih variatif, bisa terlaksana dan terwujud secepatnya. Dan saya berharap nanti ada info yang baik yang saya ingin dengar dari perubahan yang Ibu Guru lakukan di kelas. Terima kasih Ibu Guru atas waktunya kita berbincang-bincang pada hari ini, dan mungkin ada tanggapan atau umpan balik dari Bapak BP, silakan. Terima kasih Bu. Kita sudah menyiapkan kegiatan kasab spasi ya, saya melihat bahwa apa yang dilakukan BP sudah
negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.